Berikutnya, pembicara dari, BPD Jateng, Bapak Hana Wijaya. Saya perkenalkan sedikit, Pak Hana Wijaya ini menamatkan S2 di International Management Prasetya Mulia, kemudian menamatkan S1 Agribisnis IPB. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Bisnis Retail dan Usaha Syariah Bank Jateng. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Direktur BSM dan juga Direktur Bank Jateng di periode sebelumnya. Kepada Bapak Hana Wijaya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yusita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan tentunya yang terhormat Pak Venture, guru sekaligus mentor saya selama saya di Mandiri Group. Kemudian juga para pemateri hari ini, Prof. Nur Rianto, Pak Wahyu yang sudah menggunakan acara kita, dan Pak Alfi yang saya hormati, dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini untuk mengikuti acara webinar. Saya ingin sharing mengenai arah pengembangan daripada urus di BPD. Jadi kalau dilihat dari BPD tadi Pak Erwin sudah sampaikan juga, dan teman-teman Pak Wahyu juga sudah sampaikan bahwa memang dasar proses perizinan ini pada waktu kami diskusi, khususnya di Bank Jateng kepada OJK wilayah Jawa Tengah itu, betul yang tadi Prof. Arif sampaikan, gitu ya, kita butuh waktu. Kalau mereka mintanya 1 tahun sih Pak paling telat. Jadi dokumen yang harus saya masukkan itu, kalau Bank Jateng Syariah mau spin off menjadi BUS, itu harus disampaikan paling tidak 16 Juli 2022, itu paling minimum. Jadi Prof. Arif lebih konservatif lagi, harusnya bisa 2 tahun sebagaimana yang Pak Wahyu siapkan 4 tahun sebelum BUS, juga itu lebih bagus lagi. Tapi kalau persiapan strategi, persiapan mengenai konvergensi bisnis atau bisnis model itu semua memang sejak kami berdiri Pak, itu sudah ada dokumen-dokumennya. Tapi kalau dokumen resmi, kalau kita mau mengajukan proposal kepada OJK pada waktu kami konsultasi itu harus minimum dokumennya sudah masuk 16 Juli 2022. Jadi betapa memang menjadi persoalan bagi kami untuk terus menyiapkan diri apa yang harus kita lakukan sebelum kewajiban Undang-Undang 15 tahun di Undang-Undang 21 itu. Nah, kalau saya lihat dari kinerjanya antara yang BPD dengan UUS non BPD itu kan kelihatan jauh sekali. Jadi Prof. Arif sudah memberikan kesimpulan gitu ya, bahwa BPD ini punya persoalan besar dalam soal skala ekonomisnya. Gitu. Kami sudah melakukan diskusi juga dengan konsultan eksternal tentang bagaimana nasib UUS Bank Jateng apabila di spin off, yang kondisi hari ini kan baru 5,2 triliun ya. Bahkan RBD kami yang di angka ambisi kami di 6 triliun aja itu gara-gara COVID itu juga tidak akan bisa tercapai gitu ya. Jadi kalau dari aset pembiayaan dan seluruhnya itu juga kita BPD itu mengalami persoalan yang sangat signifikan dalam soal skala ekonomis kalau dia mau menjadi spin off. Kalau kita perhatikan juga dari sisi yang kriteria standar keuangan di perbankan juga, itu juga kita mengalami satu persoalan yang, kalau ini kan karena UUS-nya secara keseluruhan BPD maupun non BPD, kelihatannya memang lebih baik dalam soal BOKO terutama, karena nggak ada direktur di sini, juga leverage anggaran juga bisa dimasukkan di dalam biaya-biaya efisiensi. Kelihatan di Bank Jateng Syariah pun kami punya BOKO itu masih lebih bagus daripada induknya. Itu menunjukkan memang kami masih menumpang hidupnya itu, tapi hanya untuk IT saja. Jadi sejak 2016 saya masuk itu, seluruh biaya-biaya itu tidak lagi dibebankan kepada konven. Karena ada saudara-saudara saya di BPD lain, gajinya itu masih tanggung oleh induknya, khusus di BPD Jateng, tinggal biaya IT, ya, karena tadi cost allocation-nya itu belum semantap yang ada di BNI Syariah. Yang lain-lain itu gaji semua sudah dibebankan kepada unit usaha syariah. Nah, kalau kita dari per Juni 2020, 13 UUS yang ada di 13 BPD itu kinerjanya seperti ini gitu. Ada satu kajian yang menarik dari OJK dan juga konsultan kami juga, itu dia memberikan satu arahan bahwa nggak bisa sebuah UUS itu menjadi sebuah BUS, kamu tetap masih kondisi seperti yang sekarang gitu ya. Karena hampir rata-rata berdasarkan kinerja Juni 2020, hasil analisis berdasarkan assessment kriteria tadi,
Prof. Arief juga sudah sampaikan, kita pada kondisi yang dimana break even aja itu masih cukup berat gitu ya, kalau mau dipaksakan dengan skala ekonomi yang sekarang ada gitu. Jadi ini yang membuat PR tantangan bagi BPD UUS yang 13 itu, kalau dia mau terkait dengan misalnya untuk kasus yang Bank Jateng saja ya, itu per Oktober 2020 itu yang saya katakan tadi, kami merencanakan aset kita di angka RBB di 6 triliun gitu ya. Itu aja cukup berat untuk bisa kita capai gitu dalam kondisi Covid 5 triliun. Ya. Sekarang kita baru di asetnya 4,5 triliun estimasi kami di Desember itu. Jadi problem ini menjadi sangat berat. Belum lagi juga kami pengen dong tentunya mempertahankan return on aset kami yang di angka 2%. Jadi RBB kami dalam spin off itu ingin laba usahanya itu di kisaran di 120 sampai 150 miliar kalau mempertahankan ROA dalam bentuk pencapaian aset sebelum spin off itu di kisaran 6 sampai 7 triliun. Gitu. Itu juga menjadi problem juga. Ini kasus yang ada di Bank Jateng, karena saya bertanggung jawab penuh untuk bisa memastikan bahwa spin off ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Yang saya bilang tadi itu GoPol kita itu sangat baik ya, masih 76 karena tadi sebagian juga di leverage oleh adanya infrastruktur yang ada di Indo. Nah, makanya dalam usulan nanti yang di slide terakhir, saya ingin mempertahankan salah satunya adalah bagaimana pasca merger dan spin off nanti ini usulan dari BPD Asbanda ini itu bisa lebih efisien dari apa yang sekarang kita rencanakan. Nah ini yang tadi saya lewati saja bahwa nggak ada lah yang UUS di BPD yang bisa memenuhi standar ini. Gitu ya. Bahkan ada teman-teman saya di BPD yang lain, salah satunya ya udah Pak, saya sih strategi saya kalau ditanya apa strateginya UUS-nya 2T Pak, gitu, transfer atau tutup gitu kan. Nggak mungkin kalau spin off Pak. Gitu. Jadi sudah sangat pesimis ya, transfer atau tutup. Itu yang saya dapatkan. Ini juga kendala-kendala yang waktu itu kami dengan bersama konsultan itu ya, itu dalam rangka spin off itu dibikinkan satu rencana ya, aset dan tentunya juga berapa modal yang harus dimiliki oleh Bank Jateng gitu. Jadi ada aset target yang kita mau. Saya katakan bahwa yang sangat ideal Bank Jateng itu kalau sudah asetnya 10 triliun, baru dia bisa membayar gaji secara baik gitu ya, agar dapat kualitas SDM yang tidak bekas gitu ya, tidak diterima di tier 1 gitu. Harus kita memberikan gaji direktur sampai kepada SDM di bawahnya itu sekelas bank-bank konvensional. Paling tidak samalah dengan induknya ya, Bank Jateng itu. Oleh karena itu hitungan saya dengan tim dan konsultan itu memang harus bisa angka 10 triliun baru bisa cukup ideal ya, menjadi sebuah bank umum syariah yang cukup berkembang. Tetapi tadi Pak Prof. Arief sudah sampaikan untuk pasca spin off ada tantangan penambahan modal, bank tidak mungkin tumbuh kalau modal itu ditambah. Gitu. Jadi oleh karena itu atas diskusi dengan KNKS ya kami juga sama dengan Asbisindo menyontek juga struktur surat Asbisindo, kami sudah suratkan sama Asbanda bahwa kalau boleh kita menggunakan dual banking system saja seperti apa adanya sekarang gitu. Ya, jadi bisa lebih efisien kalau kita serahkan sebagai corporate action yang tadi Pak Prof. Arief sampaikan, apabila dia mau merger, dia mau spin off ya spin off gitu. Jadi jangan diberikan kepastian dalam bentuk undang-undang ya seperti yang 15 tahun sejak diundangkannya 21 tahun 2008 gitu. Jadi banyak tantangan-tantangan kami yang paling dominan tadi sudah disampaikan, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, action plan kami, kalau saja 14 BPD pemilik UUS, satu bus yaitu Bank Jabar Banten yang sudah spin off, itu kalau kita gabungkan menjadi satu, tidak ada juga konvergensi bisnis, karena orang Sumatera Utara tetap bisnis di Sumatera Utara, orang Jawa Tengah tetap bisnis di Jawa Tengah, begitu Jawa Barat, tidak seperti misalnya penggabungan Himbara hari ini gitu, yang kantornya bisa bersebelahan itu antara BSN misalnya dengan BTN atau dengan Bank BNI atau BNI. Kalau misalnya UUS itu bisa digabungkan, sangat ideal sekali. Ini yang saya maksud dengan modal 6,198390 ini as it is. Jadi tanpa ada action corporate action dari BPD-nya masing-masing,
modal yang sudah dialokasikan sekarang ini, dia sudah itu di jumlah aja udah langsung bisa memenuhi kriteria bank buku 3 ya, langsung. Tidak perlu lagi harus mengemis-ngemis untuk bisa masuk di buku 2. Bahkan pasca merger ini, UUS BPD itu ada yang lebih bagus daripada induknya yang masih di buku 1. Jadi ini salah satu. Nah, bagaimana kalau Himbara memilih BRI Syariah sebagai bank yang sudah go public sebagai surviving bank-nya, kami usulkan BJBS ya, karena dia sudah menjadi BUS, supaya kita bisa mengikuti pola yang dilakukan oleh BRI Syariah, pola yang dilakukan oleh Bank Bukopin Syariah dengan memberi bank konvensional atau BCA Syariah. Kemudian ini yang akan digabungkan menjadi bank yang sangat sehat ya, 39 triliun asetnya, pembiayaan langsung 28,15 triliun. Kemudian juga ini kami plan ini pun sudah didiskusikan dengan OJK dan sejak mulai Mei 2018 atas inisiatif OJK dan Ketua Asbanda pada saat itu Pak Kresno, kami menyusun satu rencana kerja bagaimana cara kita meyakinkan bahwa merger itu jauh lebih bagus dibandingkan mandiri spin off di 2023. Dan sudah juga kami ke KNKS juga disusun dengan Pak PJ, dan terakhir kami diterima oleh staf Presiden dalam bidang ekonomi Pak Dr. Lukman. Dan karena COVID ini belum sempat kami presentasikan ke Pak Wapres ya tentang ide ini. Kenapa dari hasil 2018 diskusi di Asbanda, saya sebagai ketua merger ini itu merasakan diskusi dengan para pemegang saham pengendali itu selalu yang ditanyakan kontribusi apa nih pasca merger kalau misalnya dia terhadap ekonomi regional, karena visi atau misi yang sudah dituliskan dari BPD-nya itu sangat jelas, dia harus mendukung ekonomi regional tempat di mana kami beroperasi gitu. Itu yang menjadi pertanyaan sentral dari kalau Himbara itu dengan project management office di bawah langsung Kemen BUMN itu sangat sukses ya. Dan diskusi itu sehingga saya waktu saya di DSM pun sudah mulai ada isu mengenai merger. Tapi begitu Pak Erik menunjuk PMO-nya di kantor Kementerian BUMN, semuanya sami nawa atau gitu, semuanya mengikuti arahan itu. Nah, hal yang sama model ini saya mengusulkan pada anggota tim merger di Asbanda juga sama. Kita lagi mau rayu nih antara OJK dengan Kemendagri sebagai institusi di atas kita. Sebagai PMO-nya, kalau diserahkan kepada satu banknya pasti itu nggak akan jalan. Saya melihat success story-nya dari Pak Erik itu akan kita kita ikuti gitu ya. Kita ikuti pola yang sama. PMO-nya itu kita serahkan itu di Kementerian Dalam Negeri yang punya otoritas untuk mengatur keuangan daerah. Yang kedua adalah di OJK. Nah, cuma apa mungkin OJK mau jadi PMO merger dengan 14 lulus ini? Itu yang jadi pertanyaan tantangan bagi saya dan tim untuk bisa meyakinkan OJK. Jadi skenario pun sudah kami susun begini gitu, supaya ini lebih efisien pasca merger. Kedudukan daripada PT yang sama ya itu seperti layaknya holding. Jadi Asbanda ini memiliki 14 bank BPD itu memiliki bank umum syariah nanti pasca merger itu tidak seperti BSN, tidak seperti BRI Syariah atau BNI, di mana gemuk di kantor pusat. Kantor pusat itu cukup streaming saja, karena kami ingin mempertahankan Kolnim, ya, karena Kolnim ini sangat penting dalam soal sosialisasi. Saya beberapa kali coba tes the water di market Jawa Tengah. Ketika nama itu misalnya menggunakan nama, katakan misalnya pasca merger itu BPD Indonesia Syariah, pasti kita harus punya effort untuk menjelaskan siapa ini bank baru ini gitu. Tapi kalau saya datang, Pak, ini dari Bank Jateng Syariah, kami sekarang sudah merger dengan bank-bank 14 BPD, dengan menggunakan kolmin yang sama, Bank Jateng Syariah juga tidak berubah menjadi BPD Indonesia Syariah. Harapan saya adalah bisnis yang ada sekarang sudah dilakukan di UUS, itu bisa langsung smoothing seperti yang dilakukan oleh Pak Wahyu di BNI. Gitu. Kemudian dalam hal misalnya IT juga ya, dengan pengembangan teknologi yang baru tadi kami diskusikan juga sebelum acara ini, penggunaan teknologi API ini sangat efektif kalau misalnya merger ini juga tidak mengganggu core banking masing-masing UUS di 14 tempat itu.
tidak diperlukan adanya perubahan core banking sebagaimana waktu saya sekolah di Mandiri Group, di mana antara Bapindo, BPD semua membuat satu platform baru dengan core banking yang baru. Kalau ini saya usulkan itu tidak perlu, sehingga tidak perlu ada investment cost yang begitu tinggi pasca merger ini. Jadi kita membuat EPI saja masing-masing. Kita minta usul juga ke Bank Indonesia supaya menggunakan BIN atau Bank Identification Number sesama SIP sebagaimana yang ada sekarang. Misalnya kasus Bank Jateng 113, ya udah pakai 113. Syariah juga. Mohon maaf, 1 menit lagi Pak Hana. Ya, itu dan yang paling penting juga supaya ada, karena waktu kami melakukan survei, karena kewajiban dari OJK itu harus melakukan survei ke internal juga ke karyawan. Pilihan dia mau tetap di Bank Jateng atau mau pindah ke Bank Umum Syariah, Bank Jateng Syariah. Itu rata-rata mereka mengkhawatirkan adanya perpindahan kota gitu, dari Jawa Tengah, Semarang ini pindah ke misalnya ke Kalimantan atau ke mana ke Medan gitu. Nah itu yang kami dalam platform yang kami usulkan itu SDM pun hanya di level kepala regional mungkin yang bisa pindah-pindah, tapi untuk existing itu jangan ada perpindahan yang sangat signifikan. Kemudian jadi existing call name tetap sama, organisasinya kantor pusat seperti Sparkassen Bank Jerman itu dia hanya menggunakan sebagai fungsi holding saja untuk bisa mengadjust urus-urus yang masih ketinggalan tentang teknologi. Kemudian juga mempertahankan Dewan Pengawas Syariah di masing-masing bank yang ada sekarang, sehingga nanti yang didaftarkan dengan yang existing operating itu mungkin ada 2 gitu, kasus Bank Jateng yang sudah ada 2 orang, nanti di BPD Indonesia Syariahnya itu mungkin ada 3 orang sesuai dengan POJK mengenai anggota daripada Dewan Pengawas Syariah. Dan yang paling penting waktu pertanyaan Pak Gubernur Jawa Tengah khususnya, bagaimana kontribusinya nih nanti pasca merger? Ya saya sampaikan, kalau bisa dividennya itu dibayarkan berdasarkan kinerja masing-masing UUS yang sekarang ada. Gitu. Jadi kalau nanti Bank Jateng Syariah sudah merger, gitu, cara membagi dividennya itu tidak ada dividen secara keseluruhan, tapi berapa yang kontribusi dari Bank Jateng Syariah terhadap Bank BPD Indonesia Syariah. Jadi konsep Fasadul Khairatnya itu saya pertahankan dari sisi dividennya. Gitu. Kalau misalnya di Bank Syariah Mandiri misalnya diputuskan oleh PSP harus 30%, ya 30% dari laba yang ada. Kalau ini enggak, masing-masing bank itu mengeluarkan neracanya secara mandiri dan disitulah pembagian dividennya kepada induknya itu dilakukan secara lebih adil gitu, sehingga tidak perlu lagi khawatir berapa sih par value-nya dari satu UUS yang NPL-nya lebih tinggi daripada yang UUS yang lain, itu kita hilangkan semua. Semua dianggap sebagai par value semua, masuk dalam satu bank yang tadi saya bilang di BJB Syariah dengan mengenai par value, termasuk modal juga masih kita hitung secara par value tanpa ada diskon maupun adanya premium atas mergernya ini supaya lebih mudah eksekusi daripada pendirian bank baru yang disebut dengan Bank BPD Indonesia Syariah. Nah tantangan itu yang kami kemarin masih belum bisa dapatkan. Mudah-mudahan kami lagi coba lobby lagi kepada kantor Kementerian Wapres, kesempatan kami untuk presentasi langsung di Pak Wapres atas hal itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan nanti diskusinya akan bisa lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.